Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Matan Ar-Riwayah wa Takrib sampai pada bahasan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'. Ya, benar kan? Halaman 7 baris ke 3. Faslun fasal baru wa faraidul ghusli, dan faraid itu artinya fardu al-ghusli fardunya mandi. Fardu itu artinya kewajiban. Jadi fardu itu dari kalimat faridoh. Faridoh itu artinya ketetapan syariat maksudnya. Ketetapan syariat itu artinya ya faridoh, sesuatu yang wajib. Makanya ilmu faraid itu disebut ilmu faraid sebab isinya itu ketetapan syariah atau jatah yang ditetapkan oleh syariat kepada para ahli waris, namanya ilmu faraid begitu. Karena faraid itu memang ketetapan. Yang dimaksud ketetapan itu adalah keharusan untuk dikerjakan, atau bahasa lain namanya rukun. Wa faraidul ghusli, dan fardunya mandi atau rukunnya mandi. Salah satu asya, ada 3 perkara begitu. Rukunnya mandi ada 3 perkara. Ini mandi wajib ya. Kalau mandi biasa maka gak usah pakai rukunan kan begitu. Pokoknya asal basah aja. Ini karena ini mandinya kewajiban, dan mandi ini punya fungsi untuk mengangkat hadas besar. Dan hadas besar itu bagian daripada syariat sebab dia itu tidak ada wujudnya. Hadas itu kan kagak ada wujudnya. Itu bedanya hadas sama najis. Kalau najis kan ada konkret barangnya. Ini di meja ada kelihatan hijau-hijau, ini apaan nih? Gitu. Kayak tai tapi bukan tai. Tai otok kan hijau. Dia penasaran, dijajalin sama dia, dipegang, dijilat, iya bener tai. Itu najis, konkret. Tapi kalau hadas kagak ada wujudnya. Jadi ini perkara syariat, makanya hadas itu didefinisikan oleh ulama amrun i'tibariyun, perkara abstrak, kagak ada wujudnya. Yaqumu bil badani, perkara abstrak itu nempel pada badan seorang muslim. Yamna'u sihhatas shalah, yang dengan adanya itu orang jadi kagak sah sholatnya. Itu namanya hadas. Jadi hadas itu perkara yang kagak kelihatan. Jadi mandinya ini nih emang buat apa? Ya buat ngangkat hadas. Emang hadasnya dari mana? Tadi gara-gara keluar air mani, gara-gara semalam nyampur sama suami sama istri. Emang kalau nyampur jadi wajib mandi. Siapa yang nyuruh? Syariat. Gitu. Jadi karena ini ibadah syariat, maka untuk dikatakan sah harus juga ngikutin cara-cara syariat. Syariat bilangnya yang namanya mandi wajib itu rukunnya ada 3. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, maka tidak sah mandinya. Apa 3 rukun mandi itu? Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Ini niat nih udah kita bahas nih di pertemuan soal
wudu kemarin. Jadi niat itu pemberian maksud atas pekerjaan di awal pekerjaannya, itu namanya niat. Kalau bahasa Arabnya qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, memberikan maksud atas pekerjaan. Jadi kita ngasih di dalam hati, memberikan maksud daripada pekerjaan yang kita kerjakan, dan pemberian itu dilakukan di awal pekerjaannya, begitu. Bukan sebelum jauh-jauh, bukan dari rumah, bukan, tapi ketika awal pekerjaannya. Awal pekerjaan sholat takbiratul ihram, maka niatnya di takbiratul ihram. Awal pekerjaan wudu basuh muka, maka niatnya ada di basuh muka. Awal pekerjaan mandi ketika air menyentuh bagian tubuh mana saja, maka ketika air menyentuh bagian tubuh mana saja, itu tempatnya niat di situ. Jadi bedanya kalau wudu niatnya pas di basuh muka, kalau mandi lagi basuh kaki juga udah boleh itu niat. Emang tempatnya itu mandi itu seluruh badan, jadi satu badannya dihitungnya satu anggota tubuh. Jadi nempel mana aja itu air, itu sudah jadi awal pekerjaan ibadahnya, begitu. Tapi kalau anggota wudu kan nisa 4, muka, tangan, kepala, kaki. Makanya nih orang wudu nih, muka itu basuhan muka jatuh ke tangan, itu yang jatuh ke tangan musta'mal. Sebab muka sama tangan tuh beda anggota tubuh. Jadi yang udah kepake di muka jatuh ke tangan tuh gak bisa buat basuh tangan, ini musta'mal. Tapi kalau mandi tuh hitungannya satu badan. Jadi apa yang kena di paha, kena lagi ke badan, kagak musta'mal. Emang satu anggota tubuh, begitu. Makanya dalam mandi wajib nggak ada istilahnya musta'mal. Kecuali kita mandi, bekas mandi kita jatuh ke ember, nah itu dikumpulin lalu kita pakai mandilah, itu musta'mal. Tapi yang jatuh kepala kemudian ngalir ke badan itu bukan musta'mal. Sebab ini badan hitungannya satu anggota tubuh. Selama masih ada di anggota tubuh yang satu, itu bukan musta'mal. Beda kalau wudu, begitu. Itu apa namanya, niat. Jadi niat itu yang membedakan niat dengan azam dengan keinginan. Kalau niat tuh mesti nempel sama ibadah. Dan salah satu fungsi niat yang kita jelasin di beberapa pertemuan yang lalu, fungsi niat itu adalah membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Jadi kita kehidupan sehari-hari ini ada kebiasaan, maksudnya kebiasaan itu ke perbuatan yang kita lakukan bukan atas dasar agama. Contohnya kayak orang ngadem di masjid siang-siang. Kalau tadi kan tuh, alhamdulillah tadi lumayan panas kan ya, nggak ada gerimisnya acan-acan tuh dari subuh kan gitu. Ada orang siang-siang ngadem di masjid. Itu kan ngadem di masjid kan bukan atas dasar agama, ya karena emang nyari ademnya, diem dia di masjid. Tapi di samping dia ada orang yang diemnya di masjid itu atas dasar agama, karena dia mau etika, gitu. Artinya pekerjaannya mirip nih. Yang satu ngadem di masjid, yang temennya juga sama-sama ngadem, tapi beda ganjaran nih. Yang ngadem atas dasar kebiasaan, maksudnya karena memang dia nyari adem aja biar nggak kepanasan, dapat dia ademnya, nggak kepanasan, nggak kegerahan, bisa istirahat. Tapi yang ngadem di masjidnya dengan alasan agama karena dia beriktikaf, maka dia dapat pahala iktikaf, gitu. Lalu dari mana kemudian pembedaan itu? Pembedaan itu adanya pada niat, begitu. Itu fungsi niat. Jadi kata Nabi, innamal a'malu binniyat, setiap amal itu bergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, itu yang kemudian dijadiin kata ulama ini fungsi niat. Innama apa namanya?
Wa inna likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan pahala atau dosa atau tidak dua-duanya, bergantung dengan apa yang dia niatin. Kalau dia niatinnya untuk itikaf, dapat pahala. Tapi kalau dia niatinnya cuma ngadem doang nyari angin, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Sebab nyari angin bukan maksiat, bukan ibadah juga, begitu. Itu yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, yaitu niat. Nah, mandi ini kebiasaan kita, kan ya. Emang ada yang kagak biasa mandi di sini gitu. Kan mandi semua kan. Ah kali gitu. Nah, apalagi kita punya orang perempuan kan ya. Kalau Sabtu Minggu nih mandinya tergantung kondangannya kan. Kondangan 5 kali dia mandi. Gitu. Mana kemudian mandi yang mengangkat hadas, mana mandi yang emang itu berdasarkan dia kebiasaan aja, emang pengen aja mandi. Yang membedakan niatnya, gitu. Itu pentingnya niat di situ. Jadi jangan ada orang punya anggapan Allah tahu kok hati kita. Ya Allah juga tahu hati kita. Ini ibadah ente punya kewajiban, harus sesuai dengan urutan syariatnya nih, ada rukun-rukunnya. Rukunnya itu niat. Jadi ngerjain, jangan ngerjain aja. Karena ini ibadah ini punya kemiripan sama kebiasaan. Lalu kalau ngerjain ibadah tanpa niat, mana yang membedakan ibadah ini dengan kebiasaan? Kecuali memang ibadah tersebut tidak punya kemiripan dengan kebiasaan. Ada ibadah yang kagak punya kemiripan sama sekali dengan kebiasaan, yaitu baca Al-Quran. Baca Al-Quran kagak ada mirip-miripnya sama baca terjemah, bukan baca Quran, baca tafsir bukan baca Quran, sholawatan bukan baca Quran. Maka orang kalau baca Quran kagak kudu niat, otomatis huruf yang dia baca itu melahirkan pahala, dan dia terima pahalanya itu. Sebab Al-Quran itu ibadah yang tidak punya kemiripan. Tapi ada ibadah yang punya kemiripan kayak mandi nih. Gitu tuh guyur-guyuran aja mau ngapain sih? Gitu. Guyur-guyuran aja ngapain? Oh saya mau ini ngangkat hadas besar. Nah tapi kenapa kagak niat? Niatin dong begitu. Kan ini ibadahnya saru. Upin ipin mirip aja dibedain warnanya tuh kan ya biar kita gak keliru lah. Upinnya warna kuning, ipin warna biru kan begitu. Ini mandi sama nih, mandi biasa sama mandi junub sama. Mana yang bedain? Niat. Itu fungsi niat begitu. Jadi jangan pernah menganggap remeh. Ulama tuh bikin kitab tebal-tebal, bahasa cuma soal niat doang. Kita nih anak zaman sekarang, capek aman. Allah juga tahu hati kita. Allah juga tahu hati kita. Kayak ini entar berentet kemana-mana nih, termasuk soal kenapa ada istilahnya nawaitu shauma ghadin kan ya. Kemudian ada nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Kalau kita umroh, taufnya bilang ayo ikutin sama-sama labbaik Allahumma umratan. Nawaitul ihrama li umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Nah, itu kaidahnya ada pada hadis ini, innamal a'malu binniyat. Jadi kagak asal orang juga dari rumah kan udah niat. Maksudnya yang dari rumah kok bukan niat. Dari rumah itu namanya kepengenan. Syarat niat itu setelah dia niat tidak boleh melakukan sesuatu kecuali apa yang dia niatin. Kalau niatnya sholat, dia harus ngerjain pekerjaan sholat. Kalau dia niatnya mandi, dia ngerjain pekerjaan mandi. Tapi kalau dia punya niat mau sholat, setelah itu dia melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan sholat, maka niat yang tadi kagak dihitung niat, itu namanya kepengenan. Dari rumah berangkat, ditanya sama temennya, mau kemana? Mau ke masjid? Mau ngapain? Mau sholat? Begitu. Itu bukan niat, sebab dia ngobrol. Ngobrol itu pekerjaan sholat atau bukan? Bukan pekerjaan sholat. Dengan sendirinya dia membatalkan apa yang tadi diniatkan. Maka yang tadi diniatkan itu turun levelnya jadi keinginan aja, jadi azam namanya. Begitu.
Niat tuh di awal ibadah. Sederhananya kayak orang umroh sama haji. Orang ini besok tanggal berapa? Misalnya dia berangkat umroh tanggal 1 Januari misalnya. Itu kan dari sekarang dia udah packing tuh, udah pengen pokoknya udah siap-siap. Nanti sampai bandara Jeddah apa bandara Madinah, apa langsung dia ibadah umroh? Kagak. Dia kudu kemana dulu? Dia ke Bir Ali dulu kan nih, ke Dzulhulaifah. Begitu. Ngapain di Dzulhulaifah? Niat di Dzulhulaifah tuh. Orang nanya lah, emang dari rumah kagak pada niat? Niat banget udah dari rumah. Kenapa kudu ke Dzulhulaifah dulu? Kenapa kagak langsung aja ganti ihram tuh di bandara, turun bandara langsung cus ke Mekah? Nggak bisa. Sebab ibadah umroh, ibadah haji mulainya di mikot kan ya. Kalau orang turun di Madinah, persis jadi orang Madinah mikotnya tuh Bir Ali. Maka dari Madinah dia kagak bisa langsung ke Mekah kecuali ke Bir Ali dulu. Kenapa? Begitu ibadahnya. Nah di Bir Ali itu di Boronia. Jamaah nggak bisa kemudian bilang, Ustaz, kita kan ngapain niat diri dari rumah juga kita berniat. Iya benar dari rumah emang berniat, cuman bukan niat itu namanya. Itu cuma kepengenan. Niat itu syaratnya di awal ibadah. Awal ibadah haji, ibadah umroh awalnya mikot, di mikot. Gitu. Kalau ibadah mandi awalnya guyuran, ibadah wudhu awalnya basuh muka, ibadah sholat awalnya takbiratul ihram. Makanya dipakai niat begitu untuk membedakan antara ibadah mana bukan, atau untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kan ibadah tuh banyak yang mirip-mirip. Orang kalau bawa sekantong beras datang ke fakir miskin tuh ibadahnya banyak. Bisa jadi itu fidyah, bisa jadi itu kafarat. Kafaratnya juga banyak tuh. Ada kafarat sumpah, atau jangan-jangan ada kafarat dam. Waktu di umroh ada pelanggaran, waktu di haji ada pelanggaran tapi kagak bisa puasa kan ya. Atau juga kewajiban zakat fitrah. Kan mirip nih ibadah nih, fidyah, kafarat, zakat fitrah, bawa beras atau sedekah biasa. Nah, ketika orang bawa ini bawa beras, apa nih niatnya nih? Gitu. Makanya diajarin nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an-nahs gitu. Jadi bukannya ngeribet-ribetin, bukan. Ini biar ibadahnya sah begitu. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua adalah menghilangkan najis in kanat ala badanihi. Kalau izalah itu menghilangkan an-najasati najis in kanat kalau ada ala badanihi di atas badannya. Jadi sebenarnya nih ini yang kedua, tapi dikerjainnya yang pertama mestinya. Jadi kerjain pertama tuh bersihin dulu badannya dari najis, baru kemudian dia niat gitu. Tapi disebutinnya kedua. Kenapa disebutin kedua? Karena kagak elok kalau niat disebutin kedua begitu. Maka niat disebutin pertama, tapi teknis pelaksanaannya ini dulu, ngilangin najis dulu, baru kemudian khawatir kenapa menghilangkan najis. Jadi ini agak ribet sebenarnya nih. Ini salah satu pandangan kalau di beberapa ulama yang lain, termasuk dalam mazhab Syafi'i juga, itu kagak ada rukun menghilangkan najis. Sekalian aja ntar pas guyuran ada najis itu sekalian. Nah, tapi Imam Abi Syujani pengarang kitab ini dia bilangnya air itu dipakai untuk sekali ibadah. Jadi kalau ada najis nih diguyur hilangin najis, udah air kagak bisa dipakai buat ibadah. Jadi diguyur lagi, jadi satu guyuran ngilangin najis, satu guyuran buat mandi begitu maksudnya. Jadi nggak bisa sekalian mandi, sekalian ngilangin najis. Berarti dia melakukan dua ibadah dengan satu air. Air nggak bisa begitu. Air itu ibadahnya sekali aja, satu jenis ibadahnya.
Ini Imam Abi Syuja punya pandangan begitu. Air itu bisa dipakai hanya untuk satu jenis ibadah aja, untuk menghilangkan najis dah. Nanti buat mandi guyuran lagi. Gitu. Makanya ditambahin rukun menghilangkan najis. Tapi ulama-ulama lain bilangnya justru enggak apa-apa. Satu air itu bisa dipakai untuk banyak ibadah. Jadi sekalian guyur mandi, sekalian bersih najis nggak apa-apa. Gitu. Itu ulama yang lain. Tapi kalau ulama ini Imam Abi Syuja bilangnya air dipakainya buat satu jenis ibadah. Makanya ada syarat menghilangkan najis. Kalau memang ada najis, misalnya dia habis berhubungan badan, itu kan di kemaluannya ada apa namanya maginya, najis bersihin dulu. Kalau dia keluar darah habis beres haid, itu kan masih ada sisa darahnya, bersihin dulu gitu najisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa isalul ma, meratakan air ila jami'i sya'ari, kepada seluruh rambut. Maksudnya seluruh rambut, jadi rambut yang ada di badan, kepala nih, alis, kumis, jenggot, bulu dada, bulu ketiak, termasuk bulu kemaluan, semua jenis bulu yang ada di badan harus terbasuh air. Wal basyarati, dan juga seluruh kulit, bagian tubuh kulit. Jadi semua, maksudnya kalau kita punya rambut rada apa namanya muja'adah, kalau bahasa kita muja'adah tuh apa, kelipat-lipat. Nah itu kudu diurai, kudu diurai. Karena dulu ada siapa sahabat Nabi perempuan yang rambutnya tuh dikepang begitu. Namanya Fatimah binti Jahash kalau nggak salah. Dia nanya, mandi gimana ya Rasul? Itu kepangannya dibuka, diurai. Jadi kepangan rambut diurai, begitu kemudian harus terkena air. Jadi jangan sampai ada bagian tubuh yang tidak terkena air, begitu. Maka kalau ngikutin teknis ini nih, teknisnya Imam Abi Syuja, rukunnya, maka yang bagus nih itu mandi aja dulu kayak biasa. Mandi guyuran kayak biasa, pakai sabun, pakai sampo, habis itu bilas, nggak ada lagi sisa busa-busa, udah nggak ada lagi, baru dah mandi junub. Nawaitu ghusla rafil hadatsil akbar lagi gitu. Jadi kalau udah bahas apa namanya udah mandi, najisnya udah hilang, kemudian air ngalirnya gampang begitu karena udah basah. Kan kalau badan kering air kan belok-belok gitu kan ya, gitu. Kemudian yang apa namanya yang ketiga, apa namanya kalau udah mandi nggak perlu sabun lagi. Karena nggak perlu sabun maka kita terhindar dari campuran air dengan sabun. Kan kalau kita sabunan sambil nyiram, itu yang kena badan tuh air bercampur sabun, itu bukan air mutlak. Orang mandi itu kudu pakai air mutlak. Air mutlak tuh air doang, kagak pakai dicampur apa-apa begitu. Makanya kan kalau mandiin jenazah kan juga begitu tuh. Sabun dulu dibersihin yang bagian kotor, habis itu baru dibilas. Nah, bilasan yang air doang itu tuh yang namanya mandiin jenazah begitu, kayak mandi junub begitu. Yang terakhir kan dicampur apa namanya campur baus kan terakhir. Jadi kita begitu. Jadi mandi kayak biasa, begitu pakai sabun, habis itu tiris apa namanya dibilas, pokoknya busanya dihilangin, udah tuh. Kalau wangi-wangi mah sisa-sisa nggak ada masalah, bekas sabun nggak ada masalah. Maksudnya bekas sabun tuh aromanya. Habis itu baru mandi kayak biasa. Atau mau dibalik, mandi junub aja dulu. Mandi junub dulu, airnya air biasa doang begitu. Cuman kalau ini pengalaman ini ya, bukan selera aja nih mah. Kalau mandi langsung mandi junub, badan kering tuh jatuhnya jadi lama. Karena kudu banyak basahin badan kan ya. Tapi kalau udah mandi biasa, pokoknya udah muncul. Nah, apalagi ada bagian-bagian badan tuh yang sulit dijangkau, seperti lipatan di atas
di bagian tumir pantat tuh itu kan di atasnya ada lipetan yang sering kagak kena tuh. Tapi kalau kita mandi dulu ada basah, nanti pas mandi junub basahnya ngikut ke situ. Jadi kena begitu. Jadi rambut-rambut yang itu diurai, kemudian apalagi pokoknya bagian badan yang zahir. Kalau lubang hidung kok gak usah dibersihin, lubang hidung mah kagak kelihatan. Jadi yang kelihatan yang zahir, bagian dalam mulut juga enggak. Jadi yang wajib kena yang wajib kena air itu seluruh bagian tubuh yang kelihatan itu. Yang bagian dalam enggak perlu begitu. Itu dia soal apa namanya rukun. Wa sunanuhu dan sunnahnya khamsata asya, ada lima perkara. Insyaallah 5 sunnahnya ini kita bahas di pekan atau pertemuan depan. Jadi pertemuan kita bulan Januari ngabisin soal mandi begitu. Kemudian bulan Februari insyaallah kita mau Ramadan, jadi bahas ininya di Ramadan. Bahas Ramadannya di Februari. Ramadannya pakai kitab ini aja. Jadi bulan Februari kita rada lengkap cari bab puasa begitu. Bulan Februari kan dua ketemu tuh, 2 kali ketemu insyaallah mudah-mudahan sehat semua kita. Jadi bulan Januari ngabisin mandi, bulan Februari Ramadan. Nah, beres itu Ramadan nanti Idul Adha Idul Fitri, setelah Idul Fitri kita masuk bab baru. Nah, bab namanya mengusap 2 khuf insyaallah. Wallahu taala mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Mana ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi junub. Kalau wudu kan kalau nggak ada air mungkin bisa diganti. Kalau mandi junub kalau nggak ada air bagaimana kita? Kalau tidak ada air, sama mandi junub dan wudu itu pengganti daruratnya adalah tayamum. Gitu. Jadi kalau kita junub kemudian airnya kagak ada, atau mungkin airnya ada tapi tiba-tiba sakit misalnya kita junub, kemudian apa namanya meriang, nggak boleh kena air begitu, ya ganti tayamum. Cuman tayamum ini namanya pengganti darurat. Nah, kalau wudhu kan tayamum kan muka tangan gitu. Kalau mandi tayamumnya sama gitu. Jadi jangan dipikir kita guling-guling di atas tanah aja. Gitu. Sama aja muka sama tangan juga. Muka, tangan udah selesai. Nah, cuman tayamum ini pengganti darurat. Sedarurat aja. Nanti kalau udah sembuh dari penyakitnya atau udah ketemu airnya dia wajib mandi lagi. Bukan mandi lagi, emang wajib mandi kan belum mandi tuh gitu. Sama kayak wudhu. Kita wudhunya nggak pakai air nih, karena air nggak ada air kita tayamum. Ketika air datang wajib ngulang sholat itu. Kalau masih di waktunya ya, zohor nggak ketemu air, kita wudhu, kita tayamum. Terus jam 2 air ketemu, masih waktu zohor tuh, sholat zohor diulang gitu. Tapi kalau datang airnya di waktu asar, zohor nggak perlu diulang. Kalau udah lewat waktunya, mandi begitu. Ini kita mandi, misalnya mandi junubnya subuh begitu. Kemudian sakit apa macam-macam hal atau nggak ketemu airnya tayamum begitu. Terus sholatlah dengan tayamum itu. Kalau sholatnya sah. Tapi kalau dalam waktu sholat air ketemu atau dia tiba-tiba sembuh, wajib mandi dan wajib ngulang sholatnya. Kalau masih di waktunya. Tapi kalau udah keluar dari waktunya, yang diwajibin itu adalah mandinya aja. Ya pokoknya yang namanya tayamum itu pengganti darurat, dia tidak mengangkat hadas. Tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tayamum itu cuma pengganti aja, biar boleh sholat.
Makanya tayamum tuh niatnya nawaitu tayamum, saya niat tayamum listibahati sholat biar boleh sholat begitu. Dia nggak bisa ngangkat hadas. Hadas tuh diangkatnya pakai wudhu kalau hadas kecil, pakai mandi kalau hadas besar. Udah itu aja. Begitu. Jadi tayamum tuh cuman pengganti darurat. Begitu. Oke? Ada lagi? Mana? Tuh, mana dulu, Pak Haji? Megang dulu. Kalau misalnya masih belum berbuat, harus bisa berhubungan, bisa awal gitu. Nah, idealnya kapan diwajibkan kapan ya? Apakah Iya. menjelang subuh itu kalau atau harus juga kalau gitu juga Jadi mandi wajib itu tidak ada kewajiban bersegera. Dia wajib tapi nggak ada kewajiban bersegera. Mandi wajib ini kan keterikatannya dengan kesucian diri untuk kesucian diri dari hadas besar. Kapan waktunya badan ini harus suci daripada hadas besar? Yaitu ketika datang waktu sholat. Maka ketika datang waktu sholat wajib tuh buru-buru mandi gitu. Tapi kalau untuk puasa harus gak badannya suci dari hadas besar? Kan gak harus. Jadi wajib mandinya bukan gara-gara mau puasa, wajib mandi segera tuh gara-gara mau sholat subuh gitu. Artinya kewajiban mandi itu bukan kewajiban yang harus disegerakan, bukan. Jadi kewajiban ini terikat dengan syarat bahwa badan harus suci daripada hadas besar. Kapan ini disyaratin badan harus suci hadas besar? Kalau sholat begitu. Maka ketika dia datang waktu sholat tuh datang kewajiban bersegera. Gitu. Kalau kemudian setelah berhubungan dia nunda-nunda lama, toh waktu sholat belum belum masuk begitu. Tapi tadi ya puasa itu tidak disyaratkan suci daripada hadas besar. Jadi mandinya itu bukan gara-gara puasa, mandinya gara-gara sholat subuh begitu. Oke? Mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nyambung yang minggu lalu. Apa itu? Yang saya kecil bayangannya. Saya pernah baca kalau anak itu dengan kalau setelah melakukan jima, itu kita nggak harus disegerakan mandi. Jadi apa disegerakan untuk berwudu? Oh iya. Jadi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Pertama, sebelum orang mandi itu apakah ada kesunahan wudhu atau tidak? Kebanyakannya bilang ada kesunahan wudhu. Jadi kita mau ngapa-ngapain nih? Kita mau makan, mau nerusin kerjaan, pokoknya ada yang kita mau kerjain. Jadi kalau orang dalam keadaan hadas besar, wabil khusus baru beres jima, dia pengen ngerjain kerjaan dia terusin, cuman dia belum mau mandi, maka sunnah bagi orang tersebut untuk wudhu dulu, begitu. Jadi wudhunya, tapi pandangan wudhu ini dipertanyakan tuh sama ulama yang bilang masa wudhu dulu? Enggak ada kesunahan wudhu. Dia kalau wudhu mau ngapain coba? Kata mau wudhu mau ngapain? Orang dia masih hadas besar, wudhu kagak jadi apa-apa kan begitu. Jadi tapi emang ini pandangan sebahagian besar ulama Syafi'i, wudhu dulu. Habis wudhu tuh mau makan boleh. Artinya tidak ada kemakruhan kalau dia makan, dia ngobrol, dia terusin kerjaan, nggak apa-apa begitu. Nah tapi kalau pandangan yang lain, ini juga pandangannya Imam Zainuddin Al-Malibani yang punya kitab Fathul Mu'in. Sunnahnya kagak wudhu, sunnahnya dia basuh kemaluan aja. Jadi beres jima, dia pengen terusin kerjaan, pengen makan, nggak wudhu nggak apa-apa. Ini aja timbang bersihin kemaluannya, tangannya dibasuh, udah hilang kemakruhan. Dia ngapa-ngapain aja terserah, begitu. Gitu. Jadi memang ada dua pandangan. Kalau saya sih ngikutin pandangan yang kedua.
Pandangan kedua, pokoknya dibersihin aja. Sebab wudhu itu tujuannya kan untuk mengangkat hadas kecil. Dan dalam keadaan dia berhadas besar, wudhu tuh jadi kagak ada apa-apanya begitu. Maksudnya jadi sayang air doang. Jadi itu juga yang disebut sama ulama. Wudhu kan buat ngangkat hadas kecil, orang dia lagi hadas besar gitu. Dan tidak ada teks yang eksplisit, nggak ada perbuatan Nabi atau sahabat yang apa istilahnya memberikan keterangan khusus gitu. Ini istihadnya ulama. Kata sebagian ulama, wudhu untuk biar bisa melakukan sesuatu. Tapi kata yang lain enggak, cukup basuh kemaluan aja, habis itu dia apa namanya beraktivitas sebagaimana biasa. Oke? Ada lagi? Mana lagi? Ya. Ini mengenai kadang kita cukup jenggot itu. Ya. Itu sebaiknya sebelum mandi wajib atau setelah? Ya. Kalau ditanya cukur jenggot bagusnya sebelum apa setelah? Bagusnya setelah. Setelah mandi baru bersihin badan. Maksudnya hilangin sebahagian daripada badan-badan apa bulu yang ada di badan. Jadi sunnahnya itu sebelum mandi jangan ada yang terlepas bagian tubuh kita. Itu sunnahnya begitu. Gitu. Jadi sunnahnya nih kita junub nih, maka sebelum mandi jangan ada bagian tubuh yang misah, harus utuh. Karena semua bagian tubuh kita nih sedang berhadas besar. Kalau kuku rambut kita potong, ini dia nih masih junub ini rambutnya nih. Begitu udah dibuang aja. Nah itu kalau dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, entar itu rambut di hari kiamat minta tanggung jawab kita. Tahu datang aja, weh mandiin gua ya gitu. Tapi itu apa namanya sebuah apa ya istilahnya ya adab daripada seorang muslim, jangan meninggalkan bagian tubuh dalam keadaan berhadas besar. Artinya kalau orang udah gatel nih, nggak betah, dia cukur jenggotnya padahal belum mandi, ya nggak apa-apa gitu. Nah itu ntar apa rambutnya gimana? Ya nggak apa-apa, orang ini sunnahnya adabnya begitu, gitu. Jadi jangan, karena kan itu apa ya istilahnya ya. Sebenarnya bagus ya orang-orang dulu kan begitu tuh. Pokoknya kalau belum orang haid nih, belum mandi, rambutnya dikumpulin kan perempuan. Kita punya orang tua begitu. Sampai ke kolong-kolong meja nyariin rambut kan. Emang adabnya begitu, tapi bukan apa namanya, bukan keharusan, bukan kewajiban begitu. Maksudnya kita ini punya badan junub, maka kita tanggung jawab, jangan di apa namanya, jangan terpisah sebelum kita bersihin semua bagian tubuh kita, begitu. Oke? Ada lagi? Oh iya. Dan belum lama lagi saya pernah lihat di YouTube atau video singkat itu boleh terang-terangan atau buka-bukaan. Iya. Jadi apa namanya kalau soal mandi junub itu tidak ada perbedaan empat mazhab, semuanya sama. Setidaknya mereka sama dalam hal niat lalu meratakan basuhan ke seluruh tubuh, itu semuanya sama, nggak ada yang beda. Bedanya cuma tadi, apakah bersihin badan dari najis itu boleh sekalian guyuran, apa diguyurnya terpisah, itu aja. Tapi umumnya sama. Jadi kalau kita di kolam renang begitu, ngambil papan yang rada tinggi itu 2 meter, 3 meter gitu. Sambil loncat niat, jebur, itu keluar dah. Itu sah menurut semua mazhab gitu. Itu soal mandinya, hampir tidak ada perdebatan. Tapi kalau soal apa namanya jima, memang tidak ada ketentuan yang baku di dalam syariat.
Karena kan kata Allah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, kan begitu. Perempuan kamu itu ladang kamu, maka datangilah ladang kamu sebagaimana kamu suka. Kan ya? Mau nyangkulnya berdiri boleh, mau nyangkulnya jongkok juga boleh. Jadi tidak ada ketentuan yang baku dari, maksudnya tidak ada kesepakatan ulama soal harus begini. Nah, memang ada beberapa adab yang disebutkan di dalam kitab-kitab hikmah atau yang biasa kita sebut dengan kitab-kitab tasawuf. Namanya adab-adab, ada adab jima begitu. Contohnya kalau di yang ngetren tuh di pesantren ada namanya Fathul Izar. Tapi saya tuh sering ini ke santri. Sampean tuh antum tuh nggak perlu belajar Fathul Izar, sebab Fathul Izar tuh adab jima. Ente nggak perlu adab jima. Yang ente perlu tuh fikih nikah, gitu. Sebab adab jima tuh kagak ada yang baku. Allah bilangnya fa'tu harsakum anasi itu. Datangilah ladang kalian sekehendak kamu. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh, kan begitu. Tapi gayanya terserah juga, nggak ada masalah. Begitu. Jadi itu soal memang adab. Ada beberapa ulama yang sangat mengedepankan adab. Nah, salah satu bentuk adab itu tadi, yaitu menutup menutup badan ketika berhubungan. Jadi berhubungannya dibalik kain. Jadi tidak terbuka begitu. Padahal kalau kebuka juga kan nggak ada masalah. Nggak ada. Tapi memang itu adab. Apalagi kalau kita ngajinya sama kalangan habaib. Habaib itu kan punya banyak rujukan soal kitab tasawuf. Itu memang banyak mempelajari soal adab-adab bermuamalah, termasuk adab rumah tangga di dalamnya berjima gitu. Tapi maksud saya di dalam hal ini nih kagak ada dosa. Jadi kalau kita gagal nutup dosa enggak ada begitu. Ini adab yang ditekankan oleh ulama dengan harapan kalau orang punya adab dalam berhubungan, dia bisa melahirkan keturunan-keturunan yang beradab juga begitu. Jadi jangan apa istilahnya, jangan serampangan begitu. Oke? Ada lagi? Mana lagi? Gimana? Oh, kalau itu sunnah, semua madhab menyunahkan itu. Jadi sebelum mandi, wudhu untuk mandi gitu ya. Kan kalau tadi wudhu untuk aktivitas, ini wudhu untuk mandi itu sunnah. Jadi beda tuh pertanyaan yang tadi tuh wudhu untuk aktivitas. Kata sebagian ulama sunnah, kata yang lain enggak, sunnahnya cuma basuh kemaluan aja. Tapi kalau wudhu untuk mandi sebagai bagian daripada sunnah mandi, semua ulama sepakat. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia mandi, dia wudhu sebagaimana wudhu sholat. Sebagian riwayat bilang Nabi Muhammad wudhu sebagaimana wudhu sholat, tapi nyisain kaki. Jadi kakinya dibasuh beres-beres mandi begitu. Jadi kalau soal wudhu, bedain antara wudhu untuk aktivitas sama wudhu untuk sunnah mandi begitu. Oke? Apa? Ya, sunnahnya itu tadi, ada yang bilang sunnah mandi, ada yang bilang enggak, sunnah mandi. Ada yang bilang sunnah wudhu dulu, ada yang bilang sunnahnya enggak perlu wudhu, cukup basuh kemaluan aja, begitu. Jadi mau pilih, kalau saya pilihnya pandangan kedua, tidak perlu wudhu, cukup basuh kemaluan aja, begitu. Oke? Iya.
Itu dijelaskan dalam beberapa kitab, tapi tidak ada sandaran daripada teks syariahnya. Maksudnya yang ada hadis nabinya benar-benar itu kagak ada. Memang riwayatnya ada, cuman riwayatnya banyak yang tidak kuat begitu. Makanya ulama tidak sepakat soal kesunahan wudhu untuk aktivitas sebelum dia mandi junub. Ya kalau mau wudhu lah, gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting apa namanya, kalau keluar udah rada rapih begitu. Jangan sarung masih miring udah keluar gitu. Kan ketahuan sama orang gitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.